Ini saya bertindak sebagai coach, kemudian Ibu Asmawati bertindak sebagai coach, jadi Ibu Asmawati berperan sebagai siswa, kemudian Pak Basri dan Ibu Selvi bertindak sebagai pengamat. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillah, saya mulai. Assalamualaikum Asma. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu juga kabarnya baik sekali. Ibu sangat bersemangat dan tentunya Ibu sangat senang sekali bisa bertemu dengan Asma hari ini. Iya Bu, saya juga Bu. Saya sangat senang sekali ketemu sama Ibu. Oh iya nak. Nah Asma dari mana? Dari kelas tadi Bu. Oh habis dari kelas. Tadi di kelas belajar apa nak? Habis belajar mata pelajaran matematika tadi Bu. Oh habis belajar mata pelajaran matematika. Oh ya nak Asma, maaf nih. Kalau Ibu lihat sih dari raut mukanya Asma, sepertinya ada sesuatu ini yang menjanggal di pikiran dan hatinya Asma. Iya Bu, saya lagi ada masalah Bu. Boleh Nina, nggak usah malu-malu. Ayo diceritakan sama Ibu. Kalau kamu punya masalah tidak perlu malu-malu nak. Nah, iya Bu, kebetulan saya memang butuh teman cerita ini Bu. Wah, Asma lagi butuh teman cerita. Kalau begitu, mau tidak ikut ke ruangannya Ibu? Di situ kita bisa bicara lebih santai lagi dan lebih nyaman. Dan tentunya kita bisa lebih fokus. Asma bersedia ikut ke ruangannya Ibu? Oh iya Bu, baik Bu. Oke, ayo kita ke ruangannya Ibu nak. Iya Bu. Terima kasih. Mari Asma, silakan masuk, silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Nah, duduk yang nyaman ya, senyamannya kamu. Nah ini ada sedikit minum untuk kamu, siapa tahu kamu haus, boleh nak dicip, tidak perlu malu-malu. Ibu repot-repot, nggak usah Bu, terima kasih. Iya, tidak apa-apa nak. Nah, sekarang bagaimana ini perasaannya Asma saat ini? Apakah Asma sudah siap ini bercerita dengan Ibu, bincang-bincang? Oh iya Bu, Insya Allah. Apakah Asma siap ini melakukan coaching bersama Ibu? Oh, coaching? Maksudnya apa itu coaching Bu? Oh, Asma belum tahu ya informasi tentang coaching. Iya Bu, baru dengar. Tidak perlu takut nah Asma, coaching itu sama seperti sekarang. Asma lagi ngobrol sama Ibu, nanti Asma menceritakan tentang masalahnya Asma. Kemudian nanti Ibu akan bantu arahkan Asma untuk menemukan apa sih sebenarnya solusi dari masalah Asma. Jadi Asma nanti bisa tuh menemukan sendiri apa titik permasalahannya Asma. Kemudian nanti Asma bisa menentukan rencana Asma ke depannya terkait masalah itu. Sudah paham nah Asma dengan apa itu coaching? Iya, sedikit Bu. Bisa. Sudah bisa. Iya Bu. Oh ya baiklah, karena Asma sudah paham apa itu coaching, apa Asma sekarang sudah siap coaching bersama Ibu? Baik Bu, sepertinya memang pas sekali dengan keadaan saya sekarang Bu. Nah, semangat ya Asma, kita coachingnya. Iya Bu, baik. Nah, kalau boleh, ya baik. Nah, kalau boleh tahu, nah Asma ini masalahnya apa sebenarnya sampai membuat muka murung di wajahnya nah Asmaku ini yang cantik. Ibu bisa aja. Sebenarnya begini Bu, ini kan saya tidak suka belajar sama teman banyak sekali Bu, soalnya mereka tuh sering
ribut, begitu Bu. Oh, Asma tidak senang belajar bersama karena ribut. Memangnya kenapa nak Asma kalau belajar bersama dan ribut? Ini Bu, kan kadang kalau misalnya saya belajar itu terus mereka ribut, saya jadi tidak bisa fokus Bu, begitu. Jadi kalau boleh tahu apa nih tujuannya Asma menceritakan masalahnya ke Ibu? Jadi saya menceritakan sama Ibu, mudah-mudahan nantinya saya mau sekali Bu belajar bersama teman, bisa bekerja sama dengan teman, seperti itu Bu. Saya juga ingin merasakan bagaimana kerjasama dengan teman-teman, karena selama ini saya terbiasa dengan mengerjakan tugas sendiri, begitu Bu. Nah, jadi tujuannya Asma ingin merasakan belajar bersama teman agar lebih mudah lagi ya menyelesaikan tugas dan lebih paham lagi dengan pelajaran yang Asma pelajari. Iya, betul sekali Bu. Nah, sekarang masih boleh nih kita lanjut nih bincang-bincangnya. Iya Bu, mau sekali Bu. Nah, Terima kasih. ya, tadi kan Asma bilang Asma tidak suka belajar dengan teman. Boleh nih Asma ceritakan, kenapa sih Asma tidak suka belajar sama teman? Begini Bu, ini kan teman-teman saya, kadang kalau kita belajar bersama, mereka tuh sering ribut dan lebih banyak bercanda daripada belajarnya. Jadi gara-gara itu saya lebih banyak memilih kerja tugas sendiri Bu, begitu. Oh begitu, Asma tidak suka kalau ribut, temannya Iya Bu. ribut. Memangnya kenapa nak itu kalau temannya ribut? Kan kalau ribut itu saya jadi tidak bisa fokus berpikirnya, Bu. Memang tipikal saya memang begitu. Kalau ribut saya jadi kurang fokus, jadi saya lebih memilih tempat yang lebih tenang, yang tidak banyak suara-suara keributan, baru saya bisa fokus belajarnya, Bu. Oh begitu. Asma tidak suka ribut karena Asma sukanya belajarnya dalam suasana yang tenang. Nah tadi Ibu juga dengar nih Asma, katanya Asma tidak suka juga ya belajar kalau bercanda. Memangnya Asma tidak suka bercanda? Suka Bu, suka bercanda, cuman kan bukan pada saat belajar. Ada waktunya bercanda, ada waktunya belajar kan Bu. Oh, gitu bagus sekali. Memang seperti itu Asma. Jadi Asma juga tetap senang bercanda, juga tetap senang berteman ya. Tapi Asma butuh waktu yang tenang. Betul ya seperti itu. Iya, betul sekali Bu. Oke, masih semangat? Masih mau lanjut ya? Iya dong, sama Ibu. Santai-santai dulu ya, Asma. Nggak usah Iya tegang, Bu. nanti saja ngobrolnya sama Ibu. Nah, Iya Bu. kalau boleh bertanya lagi nih, memangnya harus ya bekerja bersama teman? Ada begitu tugas yang memang harus dilakukan bersama teman, tidak boleh sendiri? Iya Bu, karena kan banyak ada beberapa mata pelajaran Bu. Gurunya itu kasih kami tugas berkelompok, jadi mau tidak mau ya kami harus bekerja kelompok, bekerja sama begitu Bu. Jadi ada nih pelajaran dan tugas tertentu yang mengharuskan Asma untuk belajar dengan teman kelompok. Iya Bu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, Asma harus bergabung dengan teman kelompok. Apa ini yang Asma ingin rencanakan kalau besok misalkan ada tugas secara berkelompok? Ya kalau bisa sih Bu, saya mau minta memilih teman-teman kelompoknya. Jadi rencananya Asma mau memilih teman sendiri nih, teman kelompoknya. Kenapa Iya Bu. seperti itu, Nak? Iya Bu, saya mau milih
teman yang memang paham dengan gaya belajar saya. Misalnya kan saya tidak bisa ribut begitu Bu. Jadi ada teman saya memang sudah paham bahwa saya memang orangnya seperti itu. Oh, jadi mau cari partner yang sudah mengerti nih tentang Iya Bu. gaya belajarnya Asma. Oh, jadi Asma mau seperti itu. Tapi apakah semua pelajaran itu kelompoknya bebas ditentukan atau ada nih yang gurunya harus tentukan atau ada games tertentu sehingga Asma tidak memungkinkan untuk memilih teman? Iya Bu, ada. Tidak semua sih. Jadi ada saatnya Asma tidak bisa ini memilih teman sendiri. Kalau Asma berada di kondisi seperti itu, apa rencana Asma nanti? Ya, saya tentunya harus menerima Bu. Saya akan berusaha menjelaskan saya sama teman kelompok saya bahwa gaya belajar saya itu seperti ini. Saya tidak bisa ribut, saya tidak bisa bercanda di saat fokus belajar, karena jadinya kan nanti fokus saya jadi ini Bu, jadi tidak bisa konsentrasi begitu Bu maksudnya. Oh, begitu. Nanti kan Asma ini mau komunikasi sama temannya. Nanti cara Asma berkomunikasi dengan temannya itu seperti apa, nah? Kalau boleh tahu. Ya, saya akan berusaha menjelaskannya dengan baik, Bu. Saya akan bercerita dengan tenang sama teman supaya teman saya bisa paham dan bisa mengerti, begitu, Bu. Oh, bagus sekali tuh Asma. Jadi Asma ini mau berkomunikasi dengan baik dengan temannya, ya. Jadi gini nih Asma, misalkan kamu tuh kan tadi kalau ada teman yang bercanda, kalau ada kamu ketemu dengan teman kelompok yang rame begitu dan suka bercanda, apa yang kamu lakukan nanti, Nak? Ya, tidak. Kalau di luar jam belajar sih saya oke-oke saja, Bu. Saya juga ikut bercanda kan, hitung-hitung biar tidak terlalu tegang begitu, Bu, belajar. Jadi kita juga bercanda. Tapi kan kalau misalnya waktu belajar beda. Nah, kalau misalkan ketemu dengan teman yang suka bercanda seperti itu, apa rencana Asma? Ya, saya akan berusaha berbicara sama teman saya, terus kita mengatur waktu, kapan betul-betul waktunya untuk belajar. Kita konsentrasi belajar, jangan malah bercanda. Tapi kalau misalnya di suasana santai, kita tidak lagi mau fokus belajar, ya tidak apa-apa, kita bercanda saja, begitu maksudnya, Bu. Wah, idenya Asma bagus sekali. Asma mau mengatur waktu belajar ya. Jadi tadi Asma bilang ada saatnya bercanda, ada saatnya fokus. Jadi mau datang. Oke. Iya Bu, bisa apa tadi? Wah, keren sekali ya. Ternyata Asma nanti jadi Asma itu nanti mau nih ngomong ke temannya, membagi waktu. Itu ya rencana Asma, mau membagi waktu ya. Iya Bu, begitu rencana saya. Jadi kita kapan waktu diskusi atau belajar bersama, dan kita harus serius kan Bu, dan kapan kita mau bercanda, bolehlah bercanda Bu. Oh iya, jadi Asma mau mengatur waktu seperti itu. Nah, ya, komitmen Asma ke depannya seperti apa supaya rencana Asma bisa jalan? Pertama Bu ya, teman saya kalau misalnya ada guru mau membagi kelompok, saya akan meminta kalau boleh memilih teman sendiri, Bu. Nah, itu tadi Asma komitmennya seperti itu ya, mau membagi waktu supaya itu tadi ada waktu bermain, ada waktu fokus belajar, bercanda. Kemudian tadi komitmennya apa Nak? Boleh diulang?
Iya Bu, maksudnya kalau saat ada tugas belajar kelompok, saya akan minta sama guru Bu bahwa apa boleh Bu saya memilih teman kelompok saya begitu. Nah, Asma ingin sampaikan ke guru. Bagus sekali tuh nak menyampaikan apa yang Asma inginkan. Nah, tapi kalau misalkan hal itu tidak memungkinkan, komitmen Asma berikutnya apa nak? Jika memang saya tidak bisa memilih, saya akan berusaha menerima teman kelompok saya dan nantinya kami akan saling menjelaskan bagaimana gaya belajar kami supaya bisa saling memahami satu sama lain. Oh, seperti itu. Bagus sekali nak Asma. Jadi ingin membuat temannya saling pengertian ya dengan Asma. Nah, baik sekali. Jadi langkah yang kamu ingin ambil itu yang pertama, kamu tetap ingin belajar bersama kelompok. Seperti itu ya? Iya Bu. Ya, kemudian Asma tadi apa ya? Asma mau berusaha menyampaikan ke guru untuk menentukan teman kelompok sendiri. Iya Bu. Iya. Nah, terus langkah berikutnya tadi apa lagi jika itu tidak terrealisasi? Itu tadi Bu, kalau memang gurunya tidak memberikan kesempatan seperti itu, ya saya harus berusaha menerima teman kelompok saya. Nantinya kalau di dalam kelompok ya kami saling menjelaskan bagaimana gaya belajar kami supaya satu sama lain bisa saling memahami begitu. Nah, keren sekali komitmennya. Ya, Bu. Ada lagi nih yang ingin Asma sampaikan ke Ibu terkait rencana atau masalahnya atau komitmen yang mau diambil selanjutnya. Saya mohon doanya deh Bu, mudah-mudahan saya bisa menerapkan ini, soalnya ini yang prioritas utama saya dulu Bu. Saya bisa bekerja sama dengan teman kelompok, saya bisa mulai saling memahami satu sama lain dengan teman, sehingga saya bisa bekerja sama begitu Bu. Wah, baik sekali. Nah, itu kan tadi mohon doa nih dari Ibu. Selain mohon doa dari Ibu, ada tidak usaha yang lain? Siapa begitu yang ingin dilibatkan agar betul-betul rencana dan komitmen Asma ini bisa terrealisasi dengan baik? Oh iya Bu, betul sekali, kan tidak mungkin saya langsung bisa ini, jadi saya akan minta teman saya, sahabat saya, Selfie untuk menemani saya dan menerapkan rencana saya ini Bu. Wah, jadi Asma bersahabat ya sama Selfie. Kalau Iya boleh tahu Bu. kenapa nih bersahabat ini sama Selfie? Soalnya Selfie bisa mewujudkan komitmennya Asma. iya Bu, Selfie itu luar biasa sekali Bu. Dia itu bisa bertemu dengan siapa saja, bisa bekerja sama dengan siapa saja. Jadi termasuk saya, dia memberikan saya motivasi Bu, begitu. Wah, luar biasa. Jadi sekarang Asma lebih semangat lagi nih. Iya Bu. Permasalahannya sudah tahu kan, letaknya di mana. Asma sudah punya rencana, Asma sudah punya komitmen, Asma juga sudah punya sasaran siapa ini yang bisa membantu Asma. Nah, harapannya Ibu, Asma betul-betul semangat dalam melaksanakan rencana yang ingin Asma lakukan. Asma betul-betul komitmen agar permasalahan Asma ke depannya bisa lebih baik. Asma bisa jadi lebih semangat lagi dalam belajar. Jadi semangat ya, Asma ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas bantuannya Ibu. Terima kasih juga sayang. Oh iya Asma, kalau misalkan hari ini kan kita sudah selesai nih tahap coaching untuk masalah asma. Kira-kira supaya Ibu tahu yang terrealisasikan apa saja nih dari rencana Asma, apakah Asma ini bersedia mau bincang-bincang atau coaching lagi bersama dengan Ibu? Boleh Bu, boleh sekali. Ini kan pekan ini ada beberapa tugas Bu yang harus bekerja dalam kelompok. Jadi nanti setelah ini saya akan bertemu lagi dengan Ibu. Oh itu, ada tugas kelompok. Tugas apa itu nak? Ada Bu, ada kegiatan
fisika, Bu. Mata pelajaran fisika. Keren sekali. Nah, betul-betul ya nanti diterapkan rencananya, komitmennya, nanti di tugas kelompok fisikanya semoga berhasil ya. Nanti kita ketemu coaching lagi setelah tugasnya. Iya Bu, baik. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Nah, Asma selesai. Ada lagi nih ya yang mau disampaikan ke Ibu? Sepertinya itu saja Bu, mohon doanya saja, mudah-mudahan saya bisa konsisten melaksanakan apa yang sudah jadi komitmen saya tadi. Nah, insya Allah Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anak Ibu supaya nanti Asma menjadi sukses, cita-citanya tercapai. Baik ya, Asma boleh kita selesaikan coaching kita hari ini, sama-sama saling berdoa ya. Titip salam Nina untuk orang tuanya di rumah. Semoga orang tuanya di rumah juga sehat-sehat selalu ya, Asma. Boleh Nah, silahkan kembali ke kelasnya. Ibu juga mau melanjutkan kegiatan Ibu ya. Terima kasih Asma. Sama-sama. Nah, Ibu akan berikan Asma. Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Demikian sesi coaching saya bersama Ibu Asmawati. Saya serahkan kepada pengamat. Terima kasih Ibu Rusmilawarni dan Ibu Asmawati. Jadi luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini kesempatan untuk mengomentari atau kami sebagai pengamat dari kasus tadi terkait dengan ada ananda atau murid tidak suka belajar kelompok, dan tadi adalah Ibu Rusmilawarni dan coach adalah Ibu Asmawati, dan saya mengamati dari langkah-langkah coaching yang kita sepakati adalah model Tirta yang itu terbagi 4 murid. Dari tujuannya bagaimana menyampaikan tujuan coaching, yang kedua identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya awali dulu, saya mulai dari tujuan. Tadi disampaikan tentang menyampaikan tujuan coaching, dari juga sudah menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan coaching, namun dari coach adalah menanyakan kembali apa itu coaching, dan berhasil seorang coach ini menyampaikan tujuan coaching dan ada persamaan persepsi terkait coaching itu sendiri. Jadi untuk tujuan coaching ini maka saya lihat tadi tercapai karena murid yang berfungsi sampai tadi coach bahwa tidak suka belajar bersama karena biasa tidak fokus, tidak fokus. Begitu juga karena mungkin karena masuk pada identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaannya atau umpan balik yang terkait dengan mengidentifikasi potensi coach. Dan Ibu Warni sebagai coach tadi berbagai cara yang dilakukan menggali apa sih sebenarnya masalah seorang yang di coach tadi, bahwa tidak kita belajar bersama karena perilakunya tidak bisa belajar karena dia tidak bisa fokus karena dan menanyakan lagi kembali apalagi masalahnya seperti itu, karena bisa saja mungkin ada temannya yang lebih suka bercanda tanpa batas. Iya. Oke, selanjutnya rencana aksi. Jadi terkait dengan memberikan pertanyaan kembali itu sudah tahapan itu sudah ada aksi-aksi yang ditawarkan. Ya, setelah coach tadi memberikan pertanyaan pemantik
sehingga seorang coach memberikan aksi-aksi yang nyatanya atau perencanaan yang akan dilakukan. Iya. Selanjutnya terkait dengan tanggung jawab memberikan pertanyaan, bahwa tadi sudah ada persoalan komitmen yang sudah disepakati. Ya, sudah disepakati. Salah satunya adalah bagaimana bisa membagi waktu seorang coach tadi, bagaimana bisa menentukan temannya, menentukan teman kelompoknya sendiri, opsi-opsinya, bagaimana dia ingin artinya berbagi dengan temannya, berusaha menerima dengan teman yang lain. Karena seorang coach tadi berhasil artinya mengantarkan seorang coach untuk menemukan sebuah solusi sehingga melahirkan sebuah komitmen. Nah, ya, seperti itu. Dan pada saatnya memang tadi sudah ditemukan bahwa memang kita menyadari bahwa seorang manusia memang kita sebagai makhluk sosial dan butuh bantuan orang lain, ya seperti itu. Dan alhamdulillah berhasil seorang coach memantik atau memberikan, dan seorang coach menemukan sebuah solusi sehingga melahirkan sebuah komitmen. Jadi itu tadi. Jadi dari keempat langkah coaching model kita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, bahkan ada lagi progres selanjutnya terkait dengan waktu yang akan disepakati untuk melihat lagi progres itu luar biasa. Saya kira seperti itu. Jadi ini terima kasih untuk Warni dan Usma. Saya kira ini perlu terima kasih, semangat dan sukses selalu, dan semoga berhasil menuju di masa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.